Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Sadaqallahu sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua Majelis Taklim yang saya hormati, Bapak Ustaz yang saya hormati, Bapak RT beserta staf yang saya hormati, Sohibul Bait beserta keluarga yang saya hormati. Tentunya kita senantiasa tidak bosan-bosannya selalu bersyukur kepada Allah. Karena begitu banyak nikmat yang kita dapat, yang kita peroleh, yang kita rasakan. Dari nikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat barokah umur, barokah kesehatan, barokah waktu. Barokah itu maknanya adalah adanya kebaikan di dalam nikmat itu. Jadi kalau kita menikmati ketaatan di dalam kesehatan kita, maka sehat yang barokah. Menikmati umur yang kita pergunakan dalam kebaikan, itu umur yang barokah. Ketika kita punya harta benda, lalu kita asik, kita nikmat berbagi nikmat dengan orang lain, merasakan ada kepuasan untuk berbagi nikmat dengan orang lain, dan merasakan bahwa rezeki yang dia peroleh sesungguhnya ada rezeki orang lain, menjadi asbab kita, wasilah kita untuk sampainya rezeki orang itu dengan wasilah kita. Maka ketika kita sudah berbagi dari harta kita, maka itulah harta yang barokah. Lingkungan yang barokah adalah lingkungan yang senantiasa guyub, akur, rukun untuk bersama-sama memajukan kegiatan, baik sifatnya keagamaan ataupun sosial, baik kaitannya hablu minallah ataupun hablu minannas. Ketika itu kita jalin dengan baik, maka itulah tanda ada berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah tidak sedikit, mohon maaf, ada perumahan, tapi untuk menyatukan warga, kebersamaan dalam kegiatan keagamaan, seringkali banyak alasan sehingga tidak jadi, tidak terwujud kegiatan itu. Karena memang kalau mungkin kita koreksi, ya rahimakumullah, disitulah kita butuh yang namanya hidayah dari Allah, butuh taufik dari Allah, butuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita rindu kepada beliau. Kita membaca Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang agung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Di hati Nabi Muhammad ada Al-Quran. Bahkan berjalannya Nabi Muhammad dalam aktivitasnya, akhlaknya pun juga beliau adalah akhlak Al-Quran. Ucapannya Al-Quran, penglihatannya Al-Quran, pendengarannya Al-Quran. Semua energi yang beliau punya, yang dikerahkan dalam kegiatan keagamaan, semuanya berlandaskan dari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kelak nanti di akhirat kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Mudah-mudahan nanti akhirat kita dikenali oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi mewajibkan untuk kita
agar kita berhak memperoleh pertolongannya dan layak memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, tentunya tidak atau belum terlambat saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan bisa ketemu lagi dengan ibadah puasa tahun yang akan datang. Amin ya Allah. Karena yang namanya umur rahasia Allah, hadirin. Gak ada yang tahu. Makanya kenapa Nabi sampaikan i'mali dunya ka'annaka ta'ithu abad wa mali akhiratika ka'annaka tamu tugoda. Beramalah untuk duniamu seakan hidup masih lama, selama-lamanya. Jadi kalau lagi nyari rezeki, bayangkan bahwa kita ini memang hidup akan lama. Sehingga ada semangat. Akan tetapi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada undangan pengajian, bayangkan seakan kita besok akan bertemu dengan Allah. Di saat kita sholat, bayangkan, jadikan itu seakan-akan sholat yang terakhir. Ketika kita takbir membesarkan Allah, Allahu Akbar, kita memuji Allah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Kita memuji Allah Subhana Rabbiyal A'la. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan seakan-akan sholat kita, doa kita, zikir kita, dan amaliyah yang soleh yang kita lakukan di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan seakan-akan itu adalah ibadah yang terakhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar bisa mencapai kekhusyuan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita mulai kembali kegiatan taklim kita. Semoga terus diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada jamaah rahimakumullah taklim itu sekian tahun, ya, istirahat pasif lagi. Padahal jamaah rahimakumullah, kegiatan taklim seperti ini banyak manfaat. Di antaranya kita dalam suasana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga dengan adanya taklim kita silaturahim. Dengan adanya taklim kita menambah pengetahuan agama. Dengan adanya taklim lingkungan jamaah rahimakumullah bisa dipastikan akan dirahmati Allah, diberkahi oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ada di tempat tersebut yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita niatkan bagaimana untuk senantiasa terus menghidupkan, ikut ambil bagian mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini juga adalah bagian daripada menghidupkan agama Allah. Mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hamba tadi layak memperoleh kasih sayang dari Allah dan kecintaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah fardu, kewajiban? Di antara 4 mazhab yang kita kenal, Imam Maliki, Hambali, Hanafi, ya Syafi'i, ini beliau adalah orang yang gemar menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan pintar. Dan sesungguhnya jamaah rahimakumullah tidak ada kata terlambat ketika ada kemauan, pasti ada jalan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang Allah tetapkan ada mubrom, ada mu'allaq. Maka kepandaian, ya kecerdasan, kepintaran ini adalah takdir ya mu'allaq yang masih bisa dirubah. Jamaah rahimakumullah, ketika kita pengen jadi orang yang cukup hartanya, kerja keraslah, cari nafkah yang sungguh-sungguh untuk menghidupkan keluarga kita. Ketika kita ingin jadi orang yang sehat lahir batin secara syariat, biar badan kita sehat, rajinlah berolahraga.
Itu syariat kita. Kalau kita ingin sehat batiniah, rajinlah kita senantiasa beribadah kepada Allah. Kalau tidak ada syariat, ya rahimakumullah, tidak sampai tujuan itu. Begitupun kalau kita pengen pandai belajar, pengen sukses, kita harus bekerja keras, berusaha, bersungguh-sungguh. Karena sesungguhnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, maka akan diberikan pintu jalan-jalan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tercapainya suatu tujuan hamba tadi ketika bersungguh-sungguh berharap daripada pertolongan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Syawal ketika Nabi Muhammad beliau habis melakukan sholat Idul Fitri, beliau mendapatkan doa dari malaikat Jibril yang diamini oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikategorikan diamankan, diselamatkan, tidak termasuk orang yang rugi. Amin ya Rabbal alamin. Siapa mereka orang yang rugi dunia dan akhirat? Malaikat Jibril berdoa di hadapan Allah ketika Nabi Muhammad selesai memimpin sholat Idul Fitri. Besar kemungkinan bisa dipastikan kalau malaikat Jibril berdoa yang mengamini Nabi Muhammad pasti diijabah sama Allah. Apa doanya malaikat Jibril alaihissalam? Yang pertama kata malaikat Jibril, rugi, celaka bagi orang yang ketika kedua orang tuanya masih hidup, lalu dia tidak dapat ridho dari kedua orang tuanya. Dia rugi dunia akhirat, dia celaka dunia akhirat, diamini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kunci kesuksesan dunia dan akhirat, libatkan ridho dari orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus untuk senantiasa kita minta restu dari beliau, minta doa dari beliau, minta ridho dari beliau. Maka bisa dipastikan doanya orang tua di hadapan Allah, la hijab, tidak ada penghalang di hadapan Allah, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tua kita masih ada, jamaah rahimakumullah, minta ridho segera. Kapan lagi kita untuk berbuat baik kepadanya? Sebab kalau sudah tidak ada, jamaah rahimakumullah, kita merasa kehilangan. Beda suasana di saat ibu bapak masih ada, masih hidup. Kita pulang kampung, Pak, ada semangat untuk pulang kampung karena ingin ketemu sama mama bapak kita. Tapi ketika sudah tidak ada, ya, kita hanya bisa memandang foto kedua orang tua kita, yang kita mohon maaf mungkin belum sempat berbuat baik yang banyak buat orang tua kita. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu keterangan, kalau kita sudah usia 40 tahun ke atas, biasanya orang tua kita, mohon maaf, yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih menjumpai orang tua kita, saat itu orang tua kita dalam kondisi sepuh. Itu kesempatan kita untuk birrul walidain, untuk kita rawat, kita perhatikan serius ibu bapak kita, ya rahimakumullah. Mereka tidak berharap banyak dari anaknya karena sudah memang masanya udah ya terlewatkan untuk cinta terhadap duniawi. Kalau udah usia 60, 70, 80 itu udah fokus untuk bagaimana ya memikirkan nasib dia. Kalau dia sakit, bagaimana dia ingin diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah saat perhatian orang ya anak tersebut terhadap orang tuanya. Tidak ada alasan untuk tidak bisa memenuhi hajat orang tua, kemauan orang tua. Ketika ditelepon sama mama bapak kita, nak, emak kangen, bapak kangen, tolong pulang sebentar. Serepot apapun bapak, tunda dulu kegiatan kita, aktivitas kita. Materi masih bisa kita cari besok, tapi kesempatan ridho orang tua saat itu, kesempatan buat kita untuk mencarinya. Ya rahimakumullah, kalau bisa, kalau memang memungkinkan, kita rawat orang tua kita.
Jangan pernah dititipin. Saya baca itu di suatu majalah itu. Kalau di luar sana mohon maaf karena memang lemahnya iman, pengetahuan agama, orang tua kalau sudah sepuh dititipin di panti jompo hati. Dengan alasan yang penting saya mampu untuk membayar setiap bulan. Orang tua saya sehat di panti jompo, sehingga ya tidak perlu lagi untuk menengok, cukup asal tahu informasinya, kabarnya orang tuaku sehat, ya udah. Ini suatu hal yang sangat merugikan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin bagaimana kesempatan yang baik itu dia dapat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukankah jamaah rahimakumullah, apa yang kita dapat saat ini sesungguhnya itu ada wasilah doa orang tua kita. Mohon maaf hadirin, saya itu setiap melakukan apapun hajat, saya mesti telepon mak bapak. Saya mau daftar guru mak bapak, saya mau daftar guru, doain biar saya diterima. Saya mau berangkat ibadah haji umroh, mau daftar mak bapak, saya minta doa hari ini saya mau daftar umroh, mau daftar haji. Begitupun apapun, mau bikin rumah, beli kendaraan, kalau memang orang tua kita masih ada, libatkan minta doa darinya. Itu mempercepat terkabulnya doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mohon maaf orang tua kita nggak diminta sebenarnya sudah mendoakan kita. Itu otomatis hadirin. Tapi alangkah baiknya sebagai tanda ketawa Tuhan kita, agar orang tua kita senang kepada kita. Jamaah rahimakumullah. Jadi celaka bagi orang tua yang masih hidup lalu anak tadi durhaka kepadanya. Itu kategorinya celaka kata malaikat Jibril, dan diamini oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Lalu yang kedua, celaka bagi pasangan rumah tangga keluarga, yang mana keduanya seringkali bermasalah, cekcok, ribut dulu, problem dulu rumah tangga. Sesungguhnya kalau ada rumah tangga selalu dipenuhi masalah, tidak mau mengalah dari salah satunya. Makanya ini pentingnya kita ngaji hadirin, terutama kita sebagai suami, kepala rumah tangga, kudu banyak ngalah kita. Karena memang tabiatnya perempuan kadang mohon maaf, ya kita nggak salahin juga, jemaah rahimakumullah. Mungkin yang namanya perempuan itu kan sudah lelah hadirin, ngurus anak, capek. Iya, lelah, capek. Makanya udah waktunya kita jemaah rahimakumullah punya kebijaksanaan yang luar biasa. Seorang suami bagaimana bisa itu istri kita benar-benar ridho kepada kita, punya akhlak yang baik. Jangan pernah kita ngoreksi pasangan kita, mulai dari diri kita sibukkan untuk melakukan kebaikan di hadapan Allah dan menjadi teladan bagi pasangan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam itu kan 3 hari nggak boleh saling diem-dieman, Pak. Lagian capek kita. Dan kita diem-dieman, bini Pak mohon maaf, teh kagak bakal keluar Pak pagi. Teh nggak bakal dibikinin, sarapan bingung hadirin. Kita kalau mau hitung-hitungan nih mohon maaf, ngasih belanja nih sama istri Pak, sehari 100.000 nih. Ini udah termasuk murah meriah Pak kita sama istri. Kalau hitung-hitungan kita belanja di luar, makan di luar, jamaah rahimakumullah, ya sekali makan 50. Iya kan? 3 kali. Belum yang lain-lainnya bisa 200. Kita 100.000 jamaah rahimakumullah, cukup buat semua keluarga merasakan nikmatnya masakan yang dihidangkan oleh istri kita. Jamaah rahimakumullah. Makanya sudah waktunya kita, apalagi sudah usia 40 tahun ke atas nih, udah waktunya kita terus menjaga kerukunan dalam rumah tangga. Tunjukkan keharmonisan terhadap anak-anak kita. Ya Allah, bikin keluarga senang. Jangan perhitungan aja Pak, jangan perhitungan karena duit gak dibawa Pak. Iya, kalau bisa mah nih istri biar gimana senang sama bapaknya, sama suami. Cintanya tambah gitu kan, terus perhatiannya tambah. Nah bapak juga sama, uang belanjanya kudu tambah. Ya itu yang jadi masalah. Paham ya Pak? Jadi jamaah rahimakumullah, ketika mohon maaf kan ada kalanya istri nih
Ya tadi pagi saya ke pondok ke Perumnas 3 Pak Ustaz. Saya di mobil pengantin, ternyata ada ibu-ibu curhat. Ustaz, kadang-kala saya jenuh Ustaz di rumah mulu, pengen sekali-kali keluar rumah. Kata saya, ibu tinggal keluar aja, ngapain jenuh? Iya, maksudnya sama suami gitu Pak. Iya kan, refreshing gitu kan, keluar. Bapak apa ruginya sih kita ngeluarin duit 200.000 gitu kan, keluarin mobil jamaah rahimakumullah. Ayo mak, kita makan di luar mak. Cuma jangan di luar rumah doang, teras gitu ya, ke sono. Begitu Pak, nyari ayam bakar kayak ya kan, ayam geprek kayak, ayam goreng, udah pokoknya bawa bikin happy. Tuh, makan bareng Pak, sebulan sekali atau 3 bulan sekali lah. Bikin senang tuh, Masya Allah. Ketika istri dipandang sama kita, senang lihat wajah istri, istri senang lihat wajah kita. Disitulah rahmat Allah, Allah curahkan sehingga rezekinya dibuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kan Bapak pengen kan dompet isinya terus ada kan, pengen kan? Ya itu caranya diantaranya, bikin senang istri. Saya kadang nggak tanggung-tanggung hati, mohon maaf nih, saya kalau keluar nih Pak Ustadz, mesti pulang ada sesuatu yang saya bawa Pak Ustadz. Paham kan? Jangan begitu Pak. Pasti. Iya kan? Mesti ada yang saya bawa. Mohon maaf ini majikan, bukan saya ngingetin, enggak. Cuma ngarepin aja. Bahagiakan istri kan? Ya itu. Jamaah rahimakumullah. Saya kadang keluar nih kemana gitu, mesti saya WA, mesti saya telepon. Mi, nitip apa nih? Abi lagi di luar. Mie goreng Abi, martabak Abi. Kita modal jamaah rahimakumullah 50-100. Nggak lama kemudian Allah buka rezekinya buat kita. Amin ya Rabbal. Begitu jamaah rahim. Terus kalau lagi pas nyuci, nemu duit suami kan 300.000, seandainya istri, bapak pura-pura hilang aja. Pura-pura nggak ingat aja, biarin. Rezekinya istri itu. Ya salahnya bapak. Biarin istri lagi senang tuh saat itu, alhamdulillah gitu kan, nemu duit 2.000. Kan biasanya kalau 2.000 kasih tahu Pak, kecil tuh. Nah 300 seandainya, alhamdulillah tahu nih istri nemu, udah biarin aja. Dan juga istri masih cerita sama kita Pak, biasanya cerita. Iya Bi, alhamdulillah, bener. Iya Bi, kemarin saya nyuci alhamdulillah nemu 300 Bi, cuman buat panci, gitu kan. Ya, buat ini. Mesti kadang istri walaupun nyimpan uang, biasanya buat keluarga. Betul. Yang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka celaka bagi orang yang rumah tangga selalu ada konflik, ada masalah. Jadi perlu koreksi kalau ada ya orang rumah tangga rezekinya kok selalu terhambat. Ayo mulai secepatnya diperbaiki hubungan dengan pasangan kita. Lalu yang ketiga, celaka bagi orang yang ketika di dalam pergaulan masyarakat saling membenci, memutuskan tali silaturahim. Inilah pentingnya kita adanya taklim seperti ini, biar kita terus terjalin ukhuwah. Karena apa? Silaturahim tazidu fil umri wa tazidu fil rizki. Orang yang silaturahim bakal diberikan berkah umur dan dimudahkan rezekinya sama Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disukseskan oleh Allah, dibahagiakan dalam dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasul ajma'in. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu rabbil alamin hamdan yafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدنا وارحمنا كما ربنا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. يا الله قاضي الحاجات كافي المحمد دافع البليات رافع الدرجات شافي الامراض يا مجيب الدعوات يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.